Halo guys, akhirnya setelah 3 tahun gak kemana-mana akibat pandemi, gua bisa juga berwisata ke Pulau Bali. Destinasi pertama gua adalah makan bebek bengil di area Nusa Dua, karena gue juga udah kelaparan banget nih akibat pesawat delay. Dan setelah makan, kalian juga bisa jalan di pesisir pantai Nusa Dua, karena di sini area pejalan kakinya cukup panjang. Jadi lumayan enak lah buat menikmatin angin pantai di sore hari sambil melihat matahari terbenam. Ya, tapi gue nggak bisa lama-lama karena gue harus ke Ubud, hotel gue di Ubud, dan Ubud itu 1,5 jam. Tadi tuh daerah Bebek Bengil di sebelah sana, jadi gue jalan lumayan jauh. Hari sudah agak gelap, gue harus cepat-cepat ke Ubud. Ubud, kota yang terletak sekitar 20 km di utara kota Denpasar, merupakan salah satu kota wisata terbaik yang ada di dunia. Di kota ini pun banyak sekali kalian bisa menemukan turis-turis mancanegara, sehingga kalian serasa tidak ada di Indonesia. Dan gue juga akan menunjukkan di mana gue menginap di kota Ubud ini. Oke, dari situ pintu masuknya. Jadi dia pintu masuknya cukup kecil ya. Jadi pas pertama kali gue kira gue nyasar, ternyata ya pintu masuknya itu tuh kayak di samping kafe gitu dan agak sempit. Kalau kalian naik mobil ya parkirannya nih. Ini tempat breakfastnya nanti. Dan di sini pintu ini akan menuju ke 8 kamar. Dan di sini parkiran mobil. Ini mobil yang gue sewa buat nemenin gue keliling Bali kali ini. Dan di situ ada jalan menuju villa privat gitu sih. Gue tadi ada ngintip dikit tapi gue nggak berani ngerekam karena itu villanya kelihatan. Takut kalau itu privat. Oke, jadi sekarang kita ke yang kamar biasanya ya, standarnya. Gua booking sih di harga sekitar 680-an, dan nanti kalian gua kasih lihat kamarnya juga. Dan ini ke tempat staff dan itu naik ke lantai loteng juga. Jadi di loteng itu ada 4 kali. Di sini ada kolam renang, bangku-bangku, dan seperti yang gue bilang di atas itu loteng ada 4 kamar. Dan ini gua booking kamar yang paling pojok kiri. Dan di sini ada 3 kamar lagi di sebelah gua. Dan ini kolam renangnya. Amazingly, airnya lumayan hangat. Gua nggak tahu dia pakai penghangat atau apa. Yang jelas beda lah kalau kalian ke Bandung gitu, airnya dingin banget pagi-pagi. Tapi di sini airnya hangat meskipun pagi. Jadi kalau kalian suka berenang pagi, ya lumayan oke lah, nggak takut masuk angin. Oke, sekarang kita room tour ya. Jadi di depan kamar kalian akan dikasih bangku buat kalian mabar, bisa main bareng, manja bareng, atau mabok bareng. Dan dikasih juga payung. Dan di sini harusnya ada gantungan handuk, tapi gua masukin ke dalam buat gantung-gantung barang. Jadi kita masuk kamar. Nah, ini gantungan handuk yang gua masukin biar bisa buat gantung-gantung handuk, celana segala. Dan di dalam ada kulkas dan ya dikasih welcome drink sih. Kita udah minum 3, masih sisa 1. Dan ya ada meja. Di sini kalian bisa taruh koper, dan ini ada laci-laci tapi kosong ya kalau kalian mau taruh barang. Tapi inget jangan sampai lupa. Soalnya kalau barang nggak kelihatan biasanya kita bisa lupa. Dikasih 4 aqua juga. Handuk buat berenang di depan kamar. Jadi kolam renangnya di sini deket banget, enak banget kalau kalian suka berenang
pagi-pagi dan langsung kabur ke kamar buat bilas-bilas. Untuk ranjangnya, jadi kalian dengan harga 680 ribuan kalian udah bisa tidur berempat dan dapat sarapan pula. Di sini satu ranjang apa ini? King size mungkin ya, king size, dan 2 single bed. Dan di sini dapat bantalnya 3 deh, satu bantal kecil. Jadi ya kalau kalian kebiasaan tidur ya mesti meluk-meluk guling, ya di sini bisa meluk bantal lah ya. Oke, kita lanjut ke kamar mandinya. Kamar mandinya cukup modern desainnya. Ini wastafelnya dan tempat mencari inspirasi alias jamban, dan ini showernya yang pakai desain udah cukup modern ya. Gak ada kaca. Oke, jadi sekian saja room tour dari Hotel Bali Sila Bisma. Dan tempat ini bisa jadi solusi kalau kalian mau ke Monkey Forest Ubud atau Bukit Campuhan, karena kalau jalan kaki mungkin cuma sekitar 20 menit karena lokasinya hanya sekitar 1 kilo, 1 kiloan lah, 1 kilo lebih, nggak sampai 2 kilo. Bukit Campuhan, bukit yang beberapa tahun belakangan ini viral, menawarkan sebuah pemandangan yang luar biasa. Pintu masuknya terletak di samping Hotel Ibah. Kalian juga bisa menemukan Pura Gunung Lebah di sini. Gue menyarankan kalian datang di pagi hari saat matahari belum terlalu tinggi. Karena jika sudah agak siang, di sini panas banget. Gue sarankan kalian juga aktif olahraga kalau ingin ke sini ya. Karena untuk orang yang jarang olahraga kayak gue gini, ternyata cukup ngos-ngosan. Gila sih guys, gue nggak rekomendasiin kalau kalian orang yang jarang olahraga kesini sih. Gila, berat banget trekkingnya, ngos-ngosan sampai atas, panas pula. Di luar dugaan, di puncak Bukit Campuhan ternyata terdapat pemukiman penduduk. Di sini juga ada villa bernama Lembah Giri yang desainnya cukup modern. Jadi di ujung sana ya seperti kalian lihat di video, ada pura, ada ya pemukiman penduduk ya. Jadi ya karena ditulisnya masih sekitar 1 kilometer untuk sampai ujungnya, dan kalau lihat Google Map itu ujungnya jalan raya juga. Jadi ya balik lagi lah ke hotel. Jadi ya cuma tempat trekking orang yang suka lari aja sih sebenarnya Bukit Campuhan ini. Tidak terlalu banyak yang dilihat. Pulang-pulang perjalanan penuh derita lagi nih sampai ke bawah. Capek mau diar, untung mataharinya udah agak hilang ketutup awan. Destinasi berikutnya adalah Secret Monkey Forest Ubud. Kawasan cagar alam dengan luas sekitar 27 hektar. Harga tiket masuk adalah 60.000 untuk dewasa dan 40.000 untuk anak-anak. Meskipun mungkin sebagian melihatnya harganya cukup mahal, tapi ini adalah wisata berbayar yang menurut gua cukup recommended. Kalian bisa menikmati udara hutan sambil berjalan-jalan santai dan juga melihat tingkah laku monyet-monyet yang sangat lucu. Jalan-jalan di Monkey Forest Ubud.
Hawanya agak panas, tapi ya kalau pergi sore-sore kayak gue gini, meskipun panas tapi masih ada sedikit hawa-hawa sejuknya. Dan ini hutan konservasinya. Kalau hutan monyetnya tadi agak di pintu masuk sih, ini kita keliling aja. Monyetnya agak sedikit kalau di hutan konservasinya sih. Rata-rata monyet di sini sudah sangat jinak terhadap manusia. Tapi kalian harus lebih waspada dengan monyet-monyet yang kecil karena sepertinya mereka belum terlalu terbiasa dengan keberadaan manusia. Bang, gatal bang. Bang, gatal ya? Bang, dipukul. Telurnya dipukul. Kami pun melanjutkan perjalanan karena hotel kami berada di Danau Batur. Di perjalanan kami juga menyempatkan ke Tegalalang, yaitu sawah yang sangat ikonik ya kalau di Bali ini. Tapi sayangnya hari ini turun hujan, jadi kami tidak bisa turun ke sawah. Dan juga karena sudah terlalu sore jadi gelap, jadi ya kami hanya nongkrong sambil makan-makan, nyemil-nyemil dan minum teh saja, menikmati keindahan sawah di Tegalalang. Dan ternyata hari kami pergi ini ada upacara galungan dan kuningan ya. Jadi ya ini pemandangan yang sangat jarang. Akhirnya sampai juga di hotel kedua, yaitu Batur Volcano Guest House. Ini agak ribet, apalagi gua jalannya malam karena gelap banget jalanan. Dan ini pegunungan ya, di ini daerah utara Bali. Jadinya pegunungan di dekat Danau Batur kalau kalian lihat di Google Map. Dan ya jalanannya gelap banget karena gua juga kesininya telat malam. Jadi kalian bisa lihat ini hotelnya kayak gini. Jadi ada rumah kecil-kecil gitu. Dan ini di luar gelap banget karena dikelilingin hutan sama gunung. Ini cocok banget lah buat anak-anak gunung yang demen hawa pegunungan. Dan kamarnya juga nggak pakai AC sama sekali. Oke, jadi kita mulai room tournya. Oke, jadi kita mulai room tournya. Kamar gua ini kamar nomor 1. Dan dia desainnya lumayan lapang ya dan cukup modern. Cuma ya seperti yang gue bilang tadi, nggak ada AC, cuma nggak ada kipas angin. Jadi di sini ada lemari. Nah, lemari buat kalian taruh-taruh barang bisa, tapi ingat jangan sampai ketinggalan karena tidak terlihat. Dan ada kasih gantungan baju juga. Di sini ada laci-laci, meja buat taruh-taruh barang. Ranjangnya king size. Terus ya di sini juga ada laci-laci, meja rias, dikasih air minum juga 2. Terus ada hair dryer, jadi tenang aja kalau mau cuci rambut malam-malam. Dan di sini area kamar mandi. Jadi untuk kamar nomor 1 ini kamar mandinya dibagi ya, ada 2. Di kamar lain saya tadi gue kamar mandi jadi 1. Yang di itu kamar mandi nyokap gue lagi mandi. Dan di sini ada jamban alias ruang inspirasi. Dan sekarang kamar mandinya. Di sini meskipun hawanya dingin tapi air panas tetap ada. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, jadi kamar mandinya begini, sederhana. Ya, jadi begitu saja room tour dari hotel ini. Ya, jadi begitu saja room tour dari kamar hotel Bali Volcano Guest House. Bali Volcano Guest House. Ya, besok pagi baru kelihatan ya pemandangan gunung dan hutan di sekitar penginapan ini. Karena ini udah malam jadi nggak bisa ngeliat apa-apa, gelap banget.
Oke guys, jadi sekian saja video perjalanan gue di Bali di part 1 ini. Jangan lupa nonton part 2 di mana gue akan mengunjungi pura di atas Danau Batur. Lalu gue juga akan mengunjungi desa terbersih di dunia, Pura Besakih. Dan akhirnya gue kembali ke Denpasar untuk menginap di Kuta. Oke, sampai di sini dulu. Ciao!